Nama saya Roland Skirleli dengan NIM 2017-21430 dari kelas 3F. Saya akan menjawab pertanyaan dari bab 1 hingga bab 5. Kita mulai dengan bab 1. Yang pertama, pengertian hukum Islam atau syariat Islam. Hukum syarah menurut ulama usul ialah doktrin atau kitab syari yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukhalaf secara perintah atau diperintahkan, memilih atau berupa ketetapan takrir. Untuk nomor 2, menurut bahasa berarti jalan, menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk hambanya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amalia. Nomor 3, karena manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat atau dalam menjalani akan sebuah kehidupan di dunia ini mempunyai berbagai macam hubungan. Hubungan-hubungan inilah yang akan nanti dibahas dalam unsur-unsur syariat. Nomor 4, pada komponen syariah dan akhlak ruang lingkup jelas mengenai ibadah, muamalah dan sikap terhadap Khalik atau Allah serta makhluk hidup dan benda-benda. Pada komponen akidah, ruang lingkup itu akan tampak pula jika dihubungkan dengan iman kepada Allah dan para nabi serta rasulnya. Nomor 5, karena menurut hukum Islam di dalam hukum publik atau pidana terdapat sendi-sendi privat atau perdata, dan sebaliknya di dalam hukum privat atau perdata ada sendi-sendi hukum publik atau pidana. Nomor 6, hukum perdata Islam adalah yang pertama, munakahat atau hukum perkawinan yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Yang kedua, wirasah atau hukum kewarisan yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris atau ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam disebut juga dengan hukum faraid. Yang ketiga, muamalat atau hukum benda dan hukum perjanjian, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia, soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Sedangkan hukum publik Islam ialah yang pertama, jinayat atau hukum pidana yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik jarimah, hudud atau perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maupun jarimah tasir atau perbuatan pidana yang bentuk ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Yang kedua, akam as-sultiniyah atau hukum ketatanegaraan HAN dan HTN yang membicarakan soal berhubungan dengan kepala negara, pemerintah, tentara, dan pajak. Yang ketiga, syiar atau hukum internasional yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. Yang keempat, mukasamat atau hukum acara yang mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Untuk pertanyaan nomor 7, jawabannya merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam, mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dari iman, akidah, dan kesusilaan atau akhlak Islam. Memiliki dua istilah kunci, yaitu syariat yang terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad, serta fikih yang adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah. Terdiri dari dua bidang utama, yaitu ibadah dan muamalah. Strukturnya terdiri dari nas atau teks Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad, hasil ijtihad manusia, dan pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim maupun berupa amalan umat Islam dalam masyarakat. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal, dan pahala. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum tafliki atau hukum taklif, yakni al-hakam
Al-Hakamsa yang terdiri dari 5 penggolongan hukum, yakni jais, sunat, makruh, wajib, dan haram. Dan keduanya yaitu hukum wadi yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadinya hubungan hukum. Nomor 8. Perbedaan itu terjadi karena pemikiran hukum barat memandang HAM semata-mata antroposentris, artinya berpusat pada manusia. Dengan pemikiran itu manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya pandangan hukum Islam yang bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat pada Allah SWT. Manusia adalah penting, tetapi yang lebih penting utama adalah Allah. Allah sebagai pusat segala sesuatu. Nomor 9. Karena alasan sejarah, karena alasan penduduk, karena alasan yuridis, karena alasan konstitusional, karena alasan ilmiah. Nomor 10. Kesalahpahaman terhadap Islam disebabkan karena banyaknya hal. Namun yang relevan dengan kajian ini adalah karena yang pertama, salah memahami ruang lingkup ajaran Islam. Yang kedua, salah menggambarkan kerangka dasar hukum Islam. Yang ketiga, salah mempergunakan metode mempelajari Islam. Nomor 11. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup baik rohani maupun jasmani, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu memelihara yang pertama agama. Agama Islam merupakan pedoman hidup umat Islam. Oleh karena itu, hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan atau agama. Yang kedua, jiwa. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, hukum Islam dilarang membunuh sebagai upaya menghilangkan nyawa manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Yang ketiga, akal. Dengan akal manusia dapat berpikir tentang Allah SWT, alam semesta dan dirinya sendiri. Akal harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan, misalnya minum minuman keras, merusak diri dengan narkoba, dan lain-lain. Yang keempat, keturunan. Memelihara keturunan ditujukan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang kelima, harta. Harta adalah pemberian dari Allah SWT kepada umat manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Untuk itulah hukum Islam mengajarkan untuk memperoleh benda dengan cara yang halal, bukan dengan penipuan, penggelapan, atau perampasan. Kita lanjut pada bab yang kedua. Untuk pertanyaan soal nomor 1 ialah jawabannya sumber adalah asal sesuatu. Untuk jawaban nomor 2, sumber hukum Islam adalah asal atau tempat diambilnya hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dalil hukum Islam, atau pokok hukum Islam, atau dasar hukum Islam. Untuk jawaban nomor 3, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental atau asasi yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut menurut keyakinan hukum Islam yang dibenarkan oleh penelitian ilmiah terakhir. As-Sunnah atau hadis. As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, berupa perkataan sunnah qauliyah, perbuatan atau sunnah fi'liyah, dan sikap diam atau sunnah takririyah atau sunnah sukutiyah.
Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan autentik tentang Al-Quran. Yang berikut ijtihad atau arayu. Arayu atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan mempergunakan berbagai jalan atau metode atau cara. Di antaranya adalah ijma, qiyas, istidlal, al-masalif, al-mursalah, istihsan, dan urf. Untuk jawaban nomor 4, yang pertama hadis atau sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dalf. Untuk pertanyaan nomor 5, ia merupakan penafsiran serta penjelasan autentik tentang Al-Quran. Kita lanjut pada bab yang ketiga. Untuk jawaban nomor 1, perkataan asas berasal dari bahasa Arab, yaitu asasun artinya dasar, basis, dan fondasi. Untuk jawaban nomor 2, asas-asas umum. Asas-asas umum hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam adalah asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Untuk jawaban nomor 3, asas-asas dalam lapangan hukum pidana. Asas-asas dalam lapangan hukum pidana Islam antara lain asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, asas praduga tidak bersalah. Untuk jawaban nomor 4, asas-asas dalam lapangan hukum perdata. Asas-asas dalam lapangan hukum perdata Islam antara lain adalah asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudarat, asas adil dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban dari hak, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat, kebebasan berusaha, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, asas perlindungan hak, asas hak milik berfungsi sosial, asas yang beritikat baik harus dilindungi, asas risiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja, asas mengatur sebagai petunjuk, asas perjanjian tertulis yang diucapkan di depan saksi. Untuk jawaban nomor 5, asas-asas hukum perkawinan dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian atau suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata. Berlaku beberapa asas diantaranya kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan monogami terbuka. Untuk jawaban nomor 6, asas-asas hukum kewarisan atau asas-asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang disinggung di muka, diantaranya adalah ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian. Untuk jawaban nomor 7, jais. Jais ialah ukuran penilaian dalam lingkup hidup kesusilaan perseorangan. Ukuran penilaian tingkah laku ini dikenakan bagi perbuatan-perbuatan yang bersifat pribadi yang semata-mata diserahkan kepada pertimbangan dan kemauan orang itu sendiri. Untuk melakukannya, sunat yakni ukuran penilaian bagi perbuatan yang dianjurkan, digemari, disukai dalam masyarakat baik tujuannya sunat. Makruh yakni ukuran penilaian bagi perbuatan yang dibenci, dicela oleh masyarakat karena tujuannya adalah buruk. Wajib bila perbuatan yang ukurannya sunat dirasakan kebaikannya dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat ingin mengubahnya menjadi perbuatan yang tidak boleh diabaikan, masyarakat itu akan meningkatkannya menjadi wajib.
Jika telah demikian, siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman berupa penderitaan atas harta, badan, martabat, kehormatan diri, kemerdekaan bergerak, bahkan sampai pada ancaman hukum mati. Terakhir, haram. Haram demikian juga halnya dengan perbuatan yang berkaidah makruh. Ia dapat ditingkatkan menjadi haram jika masyarakat memandang perbuatan tercela itu dengan kejinya sehingga lebih baik menjadi perbuatan yang terlarang, dan barang siapa melanggar larangan itu, ia akan dikenakan ganjaran hukum. Kita lanjut pada bab yang keempat. Untuk jawaban nomor 1, pada masa periode Nabi, agama Islam sebagai induk hukum Islam muncul di semenanjung Arab, di suatu daerah tandus yang dikelilingi oleh laut pada ketiga sisinya dan lautan pasir pada sisi keempat. Daerah ini adalah daerah yang sangat panas di tengah gurun pasir yang amat luas yang mempengaruhi cara berpikir orang-orang Badui yang tinggal di tempat itu. Perjuangan memperoleh air dan padang rumput merupakan sumber-sumber perselisihan antara mereka. Dan karena itu pula mereka hidup dalam klan-klan yang disusun berdasarkan garis patrilineal yang saling bertentangan. Klan dipimpin oleh seseorang yang diberi gelar syahid atau syaikh yang dipilih berdasarkan keahlian, keberanian, dan kearifannya. Kepala klan berfungsi sebagai arbitratornya. Pada masa ini wanita hanya dibebani kewajiban tanpa imbalan hak sama sekali. Karena itu pula kalau lahir anak perempuan dalam satu rumah tangga, seluruh keluarga menjadi malu karena melahirkan anak yang kelak tidak bisa mempertahankan nama klannya. Demikian rendahnya kedudukan wanita pada masa itu sehingga laki-laki dengan mudah mengucapkan 1-2 patah kata saja untuk menceraikan istrinya. Sejak dahulu sampai sekarang, kedudukan kota Mekah sangat penting dalam kehidupan manusia. Di samping ia terletak di persimpangan jalan perdagangan transito seperti dikemukakan di atas. Di sana juga terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah, yang sengaja dibuat untuk tempat manusia tawaf, berjalan mengelilingi Ka'bah dengan tubuh bagian kiri berada di arah Ka'bah. Untuk nomor 2, jawabannya pada periode pertama, Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad dalam urutan nomor 1 dari 100 nama-nama orang besar dalam sejarah umat manusia. Sesudah itu menyusun nama Isaac Newton, Yesus Kristus, Buddha, Gautama, dan seterusnya. Yang dipergunakan Michael Hart dalam menentukan peringkat itu adalah pengaruh mereka masing-masing kepada umat manusia lain. Pada periode Khulafaur Rasyidin, ada 4 sahabat Nabi yang terpilih menjadi Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah ahli hukum yang tinggi mutunya. Ia memerintah dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Umar bin Khattab, pemerintahnya berlangsung dari tahun 634 Masehi sampai tahun 644 Masehi. Utsman bin Affan, pemerintahnya berlangsung dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Ali bin Tahalib, pemerintahnya berlangsung dari tahun 656 Masehi sampai tahun 662 Masehi. Pada masa periode pembinaan dan pengembangan dalam pembukaan hukum fikih Islam sebagai salah satu aspek kebudayaan Islam mencapai puncak perkembangannya di zaman Khalifah Abbasiyah dan pemerintah kurang lebih dari 500 tahun. Di masa inilah lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam serta muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam sampai sekarang. Yang ketiga, karena faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan kelesuan pemikiran hukum Islam di masa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan muncul beberapa negara baru baik di Eropa, Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah, dan Asia. Yang kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir. Yang ketiga, pecahnya kesatuan kenegaraan pemerintahan itu menyebabkan meruntuhnya pula kewibawaan dan pengendalian perkembangan hukum. Dan yang keempat, timbullah gejala kelesuan berpikir di mana-mana.
Kita lanjut pada bab yang kelima. Untuk jawaban nomor 1, sistem hukum Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Untuk jawaban nomor 2, keadaannya, bentuknya, tujuannya, sumbernya, strukturnya, pembidangan lingkup masalah, hak dan kewajiban, serta norma dan kaidah hukum. Untuk jawaban nomor 3, sedangkan hubungan hukum Islam dengan hukum adat sangatlah akrab. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak bisa dicerai pisahkan karena erat sekali hubungannya, seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Nomor 4, untuk mewujudkan hukum nasional sangatlah perlu ekstra hati-hati karena antara agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia itu adalah agama yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Agama Islam misalnya adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara agama dalam arti sempit dengan hukum dalam Islam, sehingga dalam pembangunan hukum nasional di negara mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur hukum agama ini harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu wawasan kebijaksanaan hukum nasional. Untuk nomor 6, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat. Karena itu hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum Barat, dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.